Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa. Sama-sama kita mencari suatu kebermanfaatan, mencari suatu kebaikan yang mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan dalam kehidupan kita semua. Tak lupa juga kita memohon, berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga bisa untuk istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang berusaha meniti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Para hadirin sekalian juga pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari syarah Tuhfatul Atfal yang di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada pembahasan bait yang pertama. Sudah membahas terkait bait yang pertama di mana an-nazim, penyusun daripada matan ini, nazam Tuhfatul Atfal ini, yaitu Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Beliau setelah menyebutkan basmalah, setelah mengawali nazamnya, mengawali bait syairnya dengan basmalah, ya bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau melanjutkan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya. Baik. Berkata seorang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari zat yang maha pengampun, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Ya. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah menuturkan kurang lebih makna global, ya, makna umum, bahkan cukup terperinci, ya. Sudah kita rincikan, ya, sebagian besarnya daripada makna bait yang pertama ini, ya. Yang intinya adalah di bait yang pertama ini beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, ingin memperkenalkan dirinya, ya, ingin memperkenalkan dirinya bahwa orang yang membuat bait-bait syair ini adalah Sulaiman Al-Jamzuri, ya, Sulaiman Al-Jamzuri, ya. Kemudian, ya, di sini ada sebetulnya banyak sekali faedah, ya, kalau mau kita preteli satu-satu, ya, kalau mau kita coba ulik satu persatu, ya, dari kalimat setiap baitnya, ya. Namun sebisa mungkin kita tidak terlalu
berlambat-lambat ya. Yang paling penting adalah poin inti yang ingin disampaikan oleh penyusun ya dari setiap baitnya tersampaikan ya. Adapun faedah yang berkaitan misalnya dengan bahasa ya, faedah berkaitan dengan bagaimana susunan daripada kalimat yang disebutkan ya, ini mungkin tidak kita dalami ya. Nah, di sini banyak sekali faedah ya, banyak sekali faedah, namun secara umum kita akan menyampaikan atau kita akan membahas hal yang berkaitan dengan poin inti yang ingin disampaikan oleh penyusun saja ya. Mungkin ada faedah-faedah sedikit yang sekiranya penting untuk disampaikan, kita juga mungkin coba sampaikan. Baik. Ya, tadi terbetik ya ketika saya membaca, beliau menyatakan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Berkata seseorang ya, yaqul itu artinya dia berkata. Berkata seorang yang senantiasa mengharap rahmat dari zat yang maha pengampun, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Dia berkata ya, Sulaiman al-Jamzuri berkata, padahal ini yang menyusun siapa? Orangnya sendiri. Ya tidak. Kenapa kalimatnya menyatakan dia berkata, Sulaiman al-Jamzuri ya. Ini sering dilakukan ya, sering dilakukan oleh para ulama secara khusus yang menyusun sebuah kitab ya. Maka faedah yang di antara faedah yang bisa kita ambil adalah di antaranya ya, bahwa kalimat semacam ini adalah bentuk kerendahan hati seseorang ketika mengucapkannya. Ya, jadi tidak mengatakan saya berkata gini ya. Nah, tidak demikian. Ya, tidak menjerumus kepada sombong ya, tidak serta-merta menjadi sombong ketika seseorang mengucapkan aqulu ya, arju rahmatal ghafur dan seterusnya, tidak. Ya. Tidak serta-merta dengan orang mengatakan saya mengatakan begini-begini, yaitu menjadi orang sombong, tidak. Tapi akan lebih sopan, ya, akan lebih sopan, akan terlihat lebih merendahkan hatinya ketika kalimatnya seperti yang kita lihat di sini. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Padahal dia sendiri yang mengucapkannya, ya. Nah, itu diantara faedah yang kita temukan ya di beberapa bait ya atau beberapa susunan kitab para ulama ya. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa kesimpulan dari bait yang pertama ini adalah beliau Syekh Sulaiman al-Jamzuri ingin memperkenalkan dirinya ya. Sebagaimana di awal mungkin pertemuan kita ketika membahas kitab ini, sebelum masuk pembahasan kitab ini, kita sebetulnya sudah membahas biografi beliau ya. Sudah membahas biografi ringkasnya. Di bawahnya ada ya biografi ringkas daripada Syekh Sulaiman al-Jamzuri ya. Beliau memulai bait pertama ini dengan memperkenalkan diri ya, seperti tadi yang disampaikan. Nama beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi al-Jamzuri ya. Adapun Jamzuri ya adalah nisbat kepada negeri ayahnya, tempat ya, kota kelahiran ayahnya ya. Kota kelahiran ayahnya di sebuah provinsi Manuviyah ya. Sebuah provinsi Manuviyah. Sedangkan beliau Syekh Sulaiman sendiri dilahirkan di kota Tonto ya, di bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1160 Hijriah ya. Beliau belajar Al-Quran ya, tajwid, qiraat dan fiqih madhab Syafi'i kepada beberapa para ulama di sana ya. Meskipun ya lebih banyak memang ya beliau tetap belajar di Tonto, di kota Tonto atau di daerah Tontonya, namun menisbatkan diri kepada Al-Jamzur tadi ya, dikarenakan apa? Dikarenakan nisbah kepada tempat kelahiran ayahnya ya, tempat kelahiran ayah. Dan di antara ya yang paling masyhur di antara gurunya adalah Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi ya, yang disebutkan juga di dalam matan di sini ya.
Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala dikenal dengan julukan Al-Fandi ya, atau Afandim ya. Julukan ini diberikan oleh guru beliau yang bernama Mujahid Al-Ahmadi ya, diambil dari bahasa Turki ya, yang biasanya ditujukan kepada orang yang memiliki keilmuan dan kedudukan yang istimewa ya, orang spesial. Biasanya dijulukan Al-Afandi ini julukan bagi orang yang spesial karena terlihat menonjol daripada yang lainnya. Tentu saja menonjol dari segi positif ya, yang maknanya positif. Taib. Ini secara umum ya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian penyusun ya, pensyarah kitab di sini Al-Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala ya, menyebutkan juga tentang karya-karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Di antaranya di sini disebutkan 8 ya. Saya nggak tahu ini semuanya atau belum ya. Yang jelas ini karya yang sangat luar biasa ya. Mungkin ini yang disebutkan adalah karya-karya yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an ya, ilmu Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nazam Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran ya, nazam ini sendiri ya, yang kita sedang bahas. Kemudian Fathul Aqfal ya, Fathul Aqfal Syarhu Tuhfatil Atfal ya. Yang kedua ini adalah syarah daripada kita syarah daripada nazam ya, syarah daripada nazam Tuhfatul Atfal itu sendiri. Beliau memiliki kitab syarah Tuhfatul Atfal sendiri ya. Baik. Kemudian di antaranya juga adalah nazam Kanzul Ma'ani bi tahriri Kanzil Ma'ani ya. Ada Fathur Rahmani bi syarhi Kanzil Ma'ani ya, manzuma fi riwayat Imam Warsh an Nafi'. Kemudian Jami' Al-Musirrah fi Syawahid Syatibiyyah wad Durrah ya. Ini juga hal yang berkaitan dengan qiraat, ilmu qiraat ya. Catatan-catatan dalam kitab atau matan Syatibiyah dan matan Ad-Durrah ya, karya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Kemudian juga ada Ad-Durrul Manzum fi Udhril Ma'mun ya, At-Tarraz Al-Maqrub bi Syarhi Ad-Durratil Manzum ya. Ini beberapa karya beliau ya, yang secara umum yang disebutkan kitab-kitab di sini adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu qiraat ataupun ilmu tajwid ya, atau ilmu Al-Quran. Taib. Ini diantara karya-karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Saya tidak tahu ya, adakah karya-karya yang lain ataupun tidak. Namun dari sini ya, dari sini ini kitab-kitab bisa kita lihat merupakan kitab-kitab yang luar biasa ya, menyimpulkan ya atau menulis catatan-catatan hal yang berkaitan dengan matan Syatibiyah wad Durrah ya. Syatibiyah ini qiraah sab'ah ya, qiraah sab'ah. Kemudian Ad-Durrah ini mukammil ya, penyempurna daripada sab'ah ini, 3 qiraat tambahan ya. Jadi 10 qiraat di sini sudah luar biasa ya. Yang menunjukkan bahwa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah orang atau salah seorang ulama yang sangat produktif untuk menghasilkan karya ya. Untuk menghasilkan karya ini sangat-sangat produktif ya. Seperti ulama-ulama yang lainnya tentu saja. Baik. Kemudian di sini disebutkan juga tentang wafat beliau. Kapan beliau wafat ya? Maka tidak diketahui secara pasti tahun wafat dari beliau. Ya, informasi terakhir yang diketahui adalah bahwa beliau masih hidup pada tanggal atau pada tahun 1208 Hijriah, yaitu tahun selesainya penyusunan kitab Al-Fathur Rahmani ya, Fathur Rahmani. Namun sebagian berpendapat bahwa beliau masih hidup di tahun 1213 Hijriah. 1213 Hijriah ya, 200 tahunan yang lalu ya, lebih. Ya. Baik, yaitu tahun selesainya penyusunan kitab Jami'ul Musirrah fi Syawahid Syatibiyyah wad Durrah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan mengumpulkan kita semua di surganya. Baik, di sini juga ada faedah sebetulnya ya. Jika para ulama ini kebanyakan ya, ini juga banyak di antara para ulama yang wafat mereka ini
tidak diketahui secara pasti. Ya, maksudnya tahun wafat para ulama itu tidak diketahui secara pasti. Ini banyak ya banyak disebutkan demikian. Artinya apa? Ya. Kemudian orang-orang untuk mengetahui kapan beliau wafat, ya, maka dilihat daripada kapan terakhir beliau menyusun kitab. Ya, ini menunjukkan bahwa ya setiap waktunya betul-betul produktif untuk menghasilkan karya. Terus menuntut ilmu, terus meneliti ilmu, ya, terus menghasilkan buah karya, ya, yang tentu saja di sini bisa kita simpulkan para ulama senantiasa memikirkan umat, ya, memikirkan tentang umat Islam yang ketika beliau menulis suatu karya, ya, mereka ketika menulis suatu karya artinya memiliki kepedulian kepada generasi setelahnya agar supaya ilmu yang mereka miliki betul-betul terjaga sampai hari kiamat. Subhanallah, ya. Ini mengajarkan kepada kita semua secara khusus, mungkin talibul ilmi, ya, para penuntut ilmu, untuk berusaha seproduktif mungkin, ya. Berusaha untuk seproduktif mungkin memaksimalkan waktu atau kesempatan yang masih dimiliki. Rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Baik. Yang kesimpulannya di sini adalah, ya, di antara kesimpulan yang disebutkan di dalam kitab syarahnya di sini adalah, ya, bahwa pada bait ini beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyampaikan bahwa beliau adalah seorang yang senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, ya. Nah, di sini juga kita belajar, ya, bahwa seolah, ya, beliau ingin mengajarkan kepada kita semua agar kita pun juga harus terus-menerus mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat baitnya disebutkan atau kalimatnya dauman, ya. Dauman itu artinya damayadumu, ya, daiman, selalu, senantiasa, ya. Jadi tidak hanya sekedar mengharap, ya, kemudian jarang-jarang lagi, tidak, ya, tapi mengajarkan kepada kita, ya, bahwa apa? Kita pun juga harus senantiasa, ya, terus-menerus mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terputus, ya, tidak berputus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas dan ampunannya pun tak terbatas. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Dan rahmat atau kasih sayangku, kata Allah, meliputi segala sesuatu, ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, atas diri mereka sendiri, ya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, sungguhnya Allah adalah zat yang mengampuni, Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ketika seorang hamba bertaubat, ya, atau meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, ya. Harapan yang dimaksud di sini, nah, kemudian ini juga di antara faedah yang penting, sangat-sangat penting bagi para pembaca, ya, yaitu harapan yang dimaksud. Tadi dikatakan bahwa raji rahmatil ghafuri dauman, ya. Jadi senantiasa mengharapkan ampunan dari zat yang maha pengampun, atau mengharapkan rahmat dari zat yang maha pengampun. Mengharap di sini, ya, harapan yang dimaksud adalah harapan yang diiringi dengan usaha, ya. Harapan yang dimaksud adalah harapan yang diiringi dengan usaha. Inilah makna daripada ar-raji. Raja yarju rajaan. Ya, makna daripada raja adalah harapan, ya, berharap dari sesuatu, namun setelah menempuh suatu sebab, ya. Setelah menempuh suatu sebab, ya. Seseorang yang mengharapkan rahmat
dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia juga menempuh sebab yang dapat mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan berjuang sekuat tenaga, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika harapan tersebut tidak diiringi dengan usaha, ya, maka itu hanyalah angan-angan belaka. Ya, hanya angan-angan saja, hanya sebatas angan-angan. Ya, kalau tidak salah, inilah perbedaan antara tamanna dengan raja yarju. Ya, at-tamanni itu berangan-angan. Ya, angan-angan tanpa melakukan sesuatu apapun. Tidak mungkin seseorang yang mengharapkan pahala. Seseorang wajib mengharapkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat apa? Mengharapkan pahala tersebut setelah dia melakukan suatu amal saleh. Adapun dia meminta kepada Allah pahala tapi kemudian duduk cicing wae, ya, maka ini bukan suatu harapan, ya, tapi angan-angan saja. Ya. Pengen digaji tanpa bekerja, ya, istilahnya. Nah, jadi ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Raja, harapan yang dimaksud tentu saja adalah ketika seseorang berharap rahmat dari sisi Allah, namun setelah menempuh suatu sebab yang sekiranya bisa mendatangkan rahmat ataupun ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bait terakhir, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan kata rahmat, kasih sayang, dan ghufran, ya. Rahmat dan ghufran, ya, ghafurur rahima, innallaha kana ghafurur rahima, innallaha ghafurur rahim, dan seterusnya. Karena keduanya saling berkaitan, ya. Namun terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu daripada keduanya, ya, tanpa menyebutkan yang lainnya. Faedahnya adalah bahwa dalam kata rahmat, ya, yang maknanya kasih sayang, maka terkandung juga kata ghufran, ya, atau ampunan. Begitupun sebaliknya, di dalam kata ghufran, ya, maka terkandung juga makna daripada rahmat. Maka barang siapa yang, ya, mendapatkan ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu saja di antara bentuk daripada rahmat, ya, di antara bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, memberikan rahmat kepada seseorang, maka tentu saja di dalamnya terkandung ampunan, ya, sehingga ketika dikatakan rahimahullahu taala, ya, kita kadang menyebutkan kepada seorang yang telah wafat, misalnya rahimahullah, rahimahallah, rahimahumullahu taala, maka di antara maknanya adalah semoga Allah rahmati, Allah menyayangi mereka semua, ya. Di antara bentuk yang lainnya juga adalah semoga Allah mengampuni orang-orang tersebut, ya. Nah, inilah beberapa faedah, ya, yang terkandung di dalam bait pertama yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, daripada kalimat yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Baik. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di bait yang kedua daripada nazam atau matan Tuhfatul Atfal ini di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa difahami dengan baik, bisa diamalkan dalam kehidupan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, seperti biasa insyaallah di sesi kedua ini kita coba melakukan tilawah terlebih dahulu ya. Sebelum kemudian nanti praktek di sesi berikutnya. Dan kepada para pendengar atau para hadirin sekalian, para pemirsa juga ya, silahkan disimak terlebih dahulu pembahasan daripada maqta' ya, potongan ayat daripada yang akan kita baca nantinya. Silahkan seperti biasa disimak kemudian dipraktekkan semaksimal mungkin. Kita sudah masuk di surat Al-Muddathir ya, terakhir di ayat ke-10. Terakhir di ayat ke-10, insyaallah kita lanjut di ayat berikutnya. Baik, silakan disimak kemudian diikuti semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذرني ومن خلقت وحيدا di sini saya coba tegaskan hal yang berkaitan dengan secara khusus adalah mad iwad ya, mad iwad. Pada iwad di sini kadarnya hanya 2 harakat ya. Ini masih sering sekali ya kita jumpai ya, bahkan imam-imam yang sekalipun katanya ngaku hafiz mungkin ya, entah setorannya mungkin atau ketika menghafal mungkin tidak didampingi guru atau semacamnya ya, atau tidak terlalu perhatian dengan tilawah ya, atau kaidah-kaidah tajwidiyah ya, maka di sini perlu diperhatikan ya, betul-betul kadar mad iwad ini tidak boleh lebih daripada 2. Masuk kepada mad tabi'i ya, masuk kepada kadar mad tabi'i yaitu 2 harakat saja ya, 2 harakat saja. Sabbihisma rabbikal a'la ya, ini sama ya, mad tabi'i di sini jatuhnya ya. Wadduha ya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 2 harakat saja ya, tidak boleh lebih daripada 2 harakat meskipun dia berada di akhir surat ya, sama ya, nggak ada bedanya, nggak ada yang membedakan antara awal, pertengahan ataupun akhir surat ya, nggak ada penyebab karena di penghujung sehingga dilebihkan kadar madnya, tidak ada ya, tidak ada kaidah seperti itu. Suhufi Ibrahim wa Musa, sa 2 harakat saja, tidak lebih ya. Nah, baik, sama juga dengan seperti apa yang kita baca beberapa ayat berikutnya pun ya, kita ingatkan untuk memperhatikan kadar mad yang hanya 2 harakat saja. Nah, sekali lagi. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. طيب dilihat malam ya, di sini maknya 2 harakat bukan malam ya. Ini beberapa santri di kita juga awalnya sebagian membaca demikian ya, maka perlu diperhatikan. Nah, malam ya, yang bertasydid adalah mim yang kedua. Adapun di lam maka di sini tidak diidghamkan ya, alif bertemu dengan lam tidak diidghamkan. Nah,
وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. Taib, di sini huruf dal bertemu dengan huruf ta. Ya. Dal di sini sebetulnya sukun. Ya. Dal di sini sebetulnya sukun. Namun ya di sini ini sudah menjadi ilmu rasm mungkin ya, ilmu dhabt wal rasm ya, ketika huruf yang sudah tidak berharakat ya, tidak berharakat atau tidak bertanda ya, tidak memiliki tanda di situ, maka tidak dianggap seperti sukun ya, atau tidak dibaca sukun secara izhar, tapi diidghamkan. Ya, diidghamkan secara kamil ya, atau dia menjadi huruf mad ya. Kalau misalnya memang huruf alif, waw dan ya ya, maka dia menjadi huruf mad ya. Atau kalau dia bukan huruf mad ya, tidak termasuk daripada huruf mad, maka dia tidak terbaca secara izhar. Tidak terbaca secara izhar, tapi diidghamkan ya. Tapi diidghamkan, salah satunya seperti yang di ayat ini yang kita baca. Jadi dibaca langsung wa mahadtu, langsung masuk kepada huruf ta ya, tidak ada huruf dal lagi ya. Seolah dia menjadi huruf ta yang bertasydid langsung. Ya, apalagi kemudian malah diqalqalahkan wa mahadtu ya. Ini juga lebih parah ya. Tapi langsung masuk kepada huruf ta, wa mahadtu ya. Nah, sekali lagi, wa mahadtu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid. Taib, diperhatikan di sini ada ain, ada hamzah juga ya. Kemudian yang juga ingin coba kita tekankan adalah di yatma'u ya. Yatma'u ya, 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 fathahkan dengan sempurna huruf ya-nya. Jangan yoto, yot, yo, yo, yo ya, tanpa to dia jadi yo ya. Sebagian membaca demikian. Maka diperhatikan kesempurnaan fathah di huruf ya-nya. Thumma yatma'u an azid. Baik. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Taib, afwan, di sini saya lupa ingatkan untuk kata thumma ya. Thumma atau inna sama ya. Yang setelah huruf keduanya adalah huruf nun atau mim yang bertasydid ya. Terkadang kita dengar telat masuk kepada huruf mimnya ya, atau huruf keduanya. Jadi seperti misalnya harusnya dibaca thumma qutil ya. Jadi dibaca
Ya. Nah, mim masuk ke mimnya telat ya. Ini sebagian terkadang terdengar seperti ini ya. Terdengar seperti ini. Kadang juga di inna sama ya. Inna tidak ya. Inna tidak seperti itu dibaca. Inna langsung masuk kepada huruf nunnya. Thumma langsung masuk kepada huruf mimnya ya. Maka diperhatikan. Nah, diulangi. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Ya, sekira cukup ya sampai di ayat 25. Kita coba baca ulang ya untuk pemantapan. Silahkan dimaksimalkan. Setelah itu baru kita terima setoran bacaan dari para pendengar. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر
فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Nah, demikian kurang lebih tilawah daripada potongan surat Al-Muddathir, potongan kedua daripada surat Al-Muddathir. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, baik, nah. Ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali. Bagi antum yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi layanan interaktif di 0228686267. Dan untuk peserta Zoom, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi kita berikan kesempatan untuk peserta Zoom terlebih dahulu. Silakan. Ada Abdul Hadi Muslim. Nah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dharni wa man khalaqtu wahida. Afwan, coba diulang. Tidak perlu agak ditekan-tekan ya. Dharni, jangan dharni wa man. Nah, perlahan aja. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahhattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Nah, ya sudah cukup baik, akhi Hadiah. Barakallah. Nah, syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada akhi Abdul Hadi Muslim. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi antum yang ingin ikut membaca surah Al-Muddathir,
di ayat yang ke-11 hingga ke-20 sekian. Silakan dapat menghubungi 022868662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Nah, kita berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon yang masuk, silakan. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Ahmad di Bandung. Baik, nah, ahlan wa sahlan, akhi Ahmad. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa banina syuhuda. Wa mahattu lahu tamhida. Tsumma yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Coba diulang. Kalla. Kalla innahu kana li ayatina anida. Iya, Ahmad. Kalau mau berhenti, kallanya ya, jadi 2 harakat ya. Kalau mau waqaf, kalla. Nah, ini kalau mau berhenti ya. Kalau mau wasal ya, jadi ya tergantung, boleh 2 harakat ya, boleh 4 harakat ya, 4 sampai 5 harakat. Kalla innahu ya. Kalau mau berhenti, kalau mau waqaf yang jelas ya, maka dia 2 harakat saja. Nah, sekali lagi kalla. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Tsumma qutila kaifa qaddar. Tsumma nazar. Tsumma abasa wa basar. Tsumma adabara wastakbar. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. Nah, iya, sudah cukup baik, akhi Ahmad. Barakallah. Barakallah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Sami-sami, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada akhi Ahmad yang sudah bergabung. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta di studio. Nah, silakan. Ya, Kang Sandi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Agak kepanjangan ya. Mamduda da. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa banina syuhuda. Wa mahattu lahu tamhida. Tsumma yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu
Sin. صعودا Ulangi. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Nah, bas. Sudah cukup baik. Baik. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan kami berikan kesempatan kembali bagi antum yang ingin berpartisipasi membaca surah Al-Mudaththir ini dapat menghubungi line interaktif di 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, kita coba angkat telepon berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung. Nah, Alvin. Nah, ahlan wa sahlan akhi Alvin di Bandung. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. Afwan, diulangi. Waja'altu له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. Diulangi. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر يستكبر. Diulangi. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Baik, ya, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada akhi Alvin di Bandung yang sudah bergabung. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta di studio kembali. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Diulangi. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam
mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida tsumma yatma'u an azid. Diulangi lebih lama lagi. Tsumma yatma'u an azid. Coba dilihat ain sama hamzahnya. Terus ketika setelah qalqalah jangan dijeda ya, Pak Ujan. Tsumma yatma, yatma. Jangan yatma, yatma ya. Jangan dijeda seolah terjeda. Sok ulang. Tsumma yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa qaddar tsumma nadhar tsumma abasa wa basar. Sin dua-duanya. Tsumma abasa wa basar tsumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Ya, labas. Cukup? Baik. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada peserta di studio. Selanjutnya sebelum kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik para hadirin juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Secara khusus dalam konteks pembelajaran tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, sering kita sampaikan dua hal terpenting. Ya, dua hal terpenting dalam pembelajaran hal yang berkaitan sekali lagi dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah hendaknya seseorang tentu saja memperbanyak tilawah. Ya. Memperbanyak tilawah. Ini mau tidak mau. Ya. Mau tidak mau harus memperbanyak tilawah. Kemudian yang kedua, tilawah yang dilakukan tidak hanya sekedar tilawah begitu saja. Ya, tapi juga berusaha mengacu kepada materi-materi yang telah dipelajari. Artinya memaksimalkan pengetahuan yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran itu sendiri. Ya. Betul-betul dimaksimalkan. Hanya dengan dua cara inilah. Ya. Ini konteksnya saya berbicara kepada yang memang hadir di kajian kita. Ya, yang temanya adalah pembelajaran tata cara membaca Al-Quran. Maka dua ini mau tidak mau. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Agar supaya kemudian kita betul-betul bisa memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dalam membaca atau bertilawah Al-Quranul Karim. Kalau dua ini tidak dilakukan, ya maka kalau dikatakan mustahil tidak, ya, tapi akan berjalan atau berkembang dengan sangat lambat. Ya, perkembangan dari segi tilawahnya, dari segi kemampuan membacanya, dari segi kualitas bacaannya pun tidak akan berkembang secara pesat, ya, akan lambat. Bahkan jika memang tidak dilakukan dua hal ini, maka bisa dikatakan akan merosot, akan mundur, ya. Karena hanya dengan dua hal inilah, ya, seseorang
akan betul-betul terlihat serius. Benar-benar keseriusannya akan teruji dengan dua hal tersebut. Maka sekali lagi dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mampu untuk membaca Al-Qur'an dengan kualitas bacaan yang baik, ya. Insyaallah dengan menunaikan atau melakukan dua hal yang tadi disebutkan akan terwujud insyaallah taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.